Halo Sobat Sound, bertemu lagi bersama saya Omanto dan sekarang saya lagi ada di Gias 2024, tepatnya di booth-nya BYD. Nah, merek ini di awal tahun sudah memperkenalkan 3 model pertamanya sekaligus. Yang pertama ada BYD Dolphin yang jenisnya hatchback crossover, lalu Atto 3 yang jenisnya compact SUV, sampai yang sedan yaitu BYD Seal. Semuanya 1000 unit pertama sudah di-deliver dan akan bertahap atau diantar ke konsumennya. Dan di event kali ini BYD beri kejutan lagi nih. Ya, mereka meluncurkan 1 model baru lagi dan jenisnya baru nih. Ya, beda dari yang 3 sebelumnya. Kenalkan BYD M6, M6 yang jenisnya MPV. Wih, makin lengkap aja nih lini modelnya BYD di Indonesia ya. Oke. Tapi mereka menyebut ini bukan MPV. Mereka menyebutnya MPEV. Ya, jadi multi-purpose electric vehicle. Nah, gila. Apalagi yang paling mencengangkan ya, harganya di bawah 400 juta. Wow. Oke. Sebelum kita bahas harganya, kita kulik dulu ya fakta-fakta dari BYD M6 ini. BYD juga bikin heboh nih karena meluncurkan BYD M6 ini sebagai MPV keluarga dengan harga di bawah 400 juta. Wow, 400 juta udah bisa dapat mobil keluarga 7-seater MPV ya. Udah gitu fully electric lagi dengan fitur-fitur yang banyak banget nih. Nanti kita bahas di video ya. BYD M6 ini ditawarkan dalam 3 varian ya. Pertama, varian standar dengan kapasitas 7 penumpang yang dihargai mulai 379 juta. Nah, berikutnya di atasnya ada BYD M6 Superior dengan kapasitas tempat duduk yang sama, 7 penumpang juga, di harga 419 juta. Dan yang paling atas ada BYD Superior 6-seater. Ya, jadi 6 tempat duduk dengan format captain seat di jok baris keduanya. Di harga 429 juta. Nah, ini harga perkenalan pada saat pameran Gias ini di tanggal 17 Juli 2024. Oke, kita kulik fakta yang lain. Kita bahas desainnya ya. BYD M6 ini desainnya acceptable ya. Jadi dia desainnya nggak aneh. Ya, dia desainnya memang MPV seperti MPV kebanyakan. Cuma yang paling istimewa adalah di bagian depan nih, headlamp ya. Dia ada floating LED. Sudah begitu lampu proyektornya bersusun. Lalu desain bumpernya juga aerodinamis. Ya, ada kesan futuristis juga. Ditambah ornamen chrome yang membuat dia elegan. Nah, ornamen chrome ini nggak hanya di bumper, tapi di garis samping body, side skirt, di pilar kaca, sampai ke pintu bagasi. Ya, desainnya ini streamline ya, streamline. Jadi kalau merujuk dimensinya, dia sedikit lebih besar dari low MPV yang udah ada di Indonesia. Namun dia sedikit lebih kecil dibandingkan medium MPV yang ada di Indonesia. Ya, dan BYD bisa mengklaim kalau ini adalah MPV elektrik pertama di Indonesia. Oke, karena sejauh ini mobil elektrik yang sudah diluncurkan di Indonesia oleh berbagai brand hingga saat ini belum ada nih yang sampai 3 baris nih. Ya, sementara BYD M6 ini adalah yang pertama ya, mobil elektrik 3 baris kapasitas 7 penumpang. Ya, atapnya paling belakang agak sedikit melandai, namun dia tidak mengorbankan volume kabin ya. Nanti kita bisa cek di kabin seperti apa leganya, karena kabin yang spacious menjadi poin unggulannya dia. Lalu di pilara nih, yang saya suka nih ada kaca kecil nih. Ya, kaca kecil ini bisa meminimalkan blind spot. Ya, jadi semakin menunjang keamanan berkendara untuk memantau objek-objek sekitar. Oke, ini cukup keren ya. Sudah begitu, di atap ada roof rail, kemudian di buritan, di bagian paling belakang lampunya punya ciri khas memanjang dari kiri ke kanan, seperti halnya
model-model yang sudah diluncurkan sebelum ini, seperti Dolphin, seperti Atto 3, dan seperti Shield. Oke, jadi dari jauh nih orang udah bisa tahu nih kalau ini mobil BYD. Sudah begitu di pilar C, ya juga ada ciri khasnya dari BYD M6 ini sebagai penanda kalau ini adalah MPV dari BYD. Oke, kita kulik ya fakta-fakta berikut ya. BYD M6 ini ditawarkan dalam 4 pilihan warna ya. Ada putih, ada biru seperti ini nih, ada hitam, dan juga ada grey atau abu-abu. Oke, kita bahas sumber tenaga penggeraknya. Buka ya. Sudah hidrolik. Weh. Jadi BYD M6 ini dibangun di atas platform EV-nya BYD. Oke. Pada BYD M6 ini ya, dia ditawarkan 2 varian juga. 2 varian jarak tempuh. Opsi pertama ditawarkan dengan pilihan baterai kapasitas 54,2 kWh dengan jarak tempuh hingga 420 km. Nah, opsi kedua ditawarkan dengan kapasitas baterai 71,8 kWh dengan jarak tempuh yang lebih panjang, yaitu 530 km. Oke. Torsi maksimum yang dihasilkan nih cukup mencengangkan juga nih ya. Torsi maksimum yang dihasilkan ini juga cukup baik nih ya, mencapai 310 Nm. Nah, BYD M6 ini sudah menerapkan fast charging dengan sistem CCS 2. Ya, jadi dari 10% menuju 80% hanya makan waktu 40 menit saja. Wow, ini cukup reliable sekali ya, dan bisa jadi mobil yang sangat bisa diandalkan nih untuk kebutuhan berkendara sehari-hari bersama keluarga. Nah, kita masuk ke interiornya. Kabin driving ya. Wih. Wow. Oke. Jadi BYD M6 ini sudah dilengkapi sistem driving intelligence system ya, yang bisa membantu saat kita berkendara, bisa mengingatkan keadaan sekitar di jalan ya selama kita berkendara. Nah, impresi pertama masuk ke kabinnya nih, ini sih nyaman banget ya. Nyaman ini dalam arti gini, dalam arti kita saat kita berkendara nih ya, ini visibilitasnya cukup baik ya. Jadi dashboardnya nih ke dalam menjorok ke dalam depan ya. Lalu yang tadi saya jelaskan ya, di pilar A ada kaca kecil yang kaca kecil tapi cukup luas ininya nih, visibilitasnya nih. Jadi ini bisa meminimalkan blind spot. Ini top banget nih ya. Jadi benar-benar dirancang untuk keamanan berkendara. Lalu dashboardnya ini ada yang bikin dia punya kesan mewah. Ini ada motif kayu ya, dipadu dengan aksen silver. Lalu di lingkar setir ini bawahnya sudah flat nih. Ini modern banget ya. Jadi setir tiga palang ya, dengan bawahnya flat. Kemudian juga ini panel speedometer ya, juga sebagai MID juga. Beberapa indikator terinformasikan dengan baik di sini ya. Layarnya sudah TFT. Untuk layar speedometernya sendiri ini sangat informatif ya, dari mulai driving mode ya, terus suhu udara, terus ini keep lane assist juga ini terinformasikan dengan baik. Kemudian di layar tengahnya nih, salah satu unique selling point-nya adalah ini bisa rotate ya, seperti halnya di BYD Dolphin atau BYD Shield. Ini bisa rotate nih layarnya nih ya. Dan di layar monitor ini kira-kira ukuran 11 inch ya, dia selain untuk entertainment juga untuk fungsi AC ya, fungsi AC, suhu udara di sini, kemudian juga ada fitur air purification ya. Kemudian ini untuk smart charging. Nah, ini dia bisa mengingatkan kita nih kapan mesti di charge ya. Bisa dijadwalkan juga untuk men-charge-nya begitu ya. Lalu sistem entertainment, audio, ada radio juga, dan pengaturan lain ya. Jadi ini bisa menerima sinyal WiFi ya. Lalu kita bisa connect nih untuk audionya juga bisa diatur.
diatur. Lalu bisa tingkat kecerahannya juga bisa diatur gitu. Kemudian software-nya pun juga bisa di-upgrade nih gitu. Jadi ini menurut saya nih menarik sekali ya. Menarik sekali nih. Gitu, dan cukup komplit, cukup informatif gitu. Oke. Dari layar kita beralih ke konsol tengah. Ya, konsol tengah ini, tengah-tengah ini ada fitur wireless charging yang menjadi poin plus dari BYD M6 ini. Kemudian ini ada tuas transmisi, ya, tuas transmisi untuk pengaturan AC juga bisa, sensor parking bisa diaktifkan atau dinonaktifkan. Lalu di tengah sini juga ada untuk penyimpanan handphone, ya, ada cup holder 2, ya. Kemudian ini console box yang juga bisa berfungsi sebagai armrest. Nah, cukup dalam nih. Cukup dalam. Lalu untuk soket USB, soket Type-C, lalu ada soket charger ada di dalam konsol box ini. Gitu. Oke. Kemudian joknya ini udah elektrik. Ya, udah elektrik. Lalu untuk joknya sendiri nih ergonominya cukup baik ya. Tinggi saya 170 cm, berat badan saya 90 kg. Ini jok bisa seolah memeluk badan saya. Ya, ditambah lagi bentuk setirnya, visibilitas cukup baik. Nah, ini rasanya sih untuk berkendara jarak jauh cukup nyaman ya. Begitu. Satu lagi yang menjadi poin plus dari kabin BYD M6 ini, yaitu ini nih. Panoramic roof yang gede banget. Rasanya sih MPV yang ada di Indonesia saat ini belum ada yang seperti BYD M6 ini nih, yang panoramic roofnya gede banget, memanjang hampir 3/4 atap. Wah, luar biasa nih. Ya, jadi ini bisa dibuka tutup juga, penutupnya ya. Penutupnya bisa dibuka, jadi untuk berpergian bersama keluarga rasanya sih sampai baris belakang masih bisa dapat view dari atap. Begitu. Oke. Kemudian ini terakhir vanity mirror masih ada. Cukup lengkap ini. Ini cukup lengkap ya. Lampu kabin juga sudah LED. Ini ada penyimpanan kacamata di sini, woi. Cukup lengkap ya. Dan di kabinnya dilengkapi airbag 6 buah. Wih. Sip ya. Ini sih oke banget, fiturnya komplit banget untuk sebuah mobil keluarga. Elektrik pula lagi. Oke. Yuk kita coba di baris belakang. Nah, sekarang kita coba kabin baris keduanya. Wow. Oke, untuk headroom cukup oke, legroom juga oke, ya. Bedanya di jok baris kedua ini pengaturan masih manual ya, direbahin. Nah, ditegakkan, maju, mundur. Karena ini elektrik dan penggerak roda depan, ya, jadi lantai ini rata nih. Jadi benefitnya adalah kabinnya juga begitu. Apalagi dengan ada panoramic roof, seolah nih memang luas banget ini, nggak terkesan sempit. Joknya pun juga sama seperti jok depan, sudah dibalut kulit, ya. Nah, kalau ini yang model captain seat, tasnya 6 penumpang. Tuh. Nah, karena captain seat ini dia ada armrest nih. Ini juga armrest. Gitu. Lalu kalau di tengah ini juga bisa ada pengaturan AC, kisi AC dari sini nih, kiri kanan. Ya, ada lampu kabin juga. Lalu ada soket USB dan Type-C. Juga ada penyimpanan untuk handphone ya. Kemudian di balik jok depan ini ada kantong penyimpanan yang lumayan fungsional banget nih. Ya, ini cukup dalam. Yang kedua, jadi ada 2 tingkat. Yang pertama yang lebarnya cukup lebar ini. Ya, tuh bisa masuk gini. Lalu yang tingkat atas dibagi 2. Begitu. Oke. Enak banget, visibilitas, kacanya lebar. Pandangan ke depan juga dari sisi penumpang baris kedua nggak terhalang jok, karena desain joknya juga cukup ergonomis dan juga nggak terlalu menghalangi pandangan ke depan nih buat penumpang baris kedua. Gitu. Oke. Ini kita coba di jok paling belakang ya. Nah, inilah keuntungannya. Justru dengan masih manual gini kita masih bisa
dapat praktikalnya. Nah, tuh. Nah, untuk akses ke baris ketiga juga cukup baik nih. Tuh, ya, oke. Oke. Nah, tuh. Wah, ini masih ada armrest. Ya, dan ini cukup lah untuk 2 orang dewasa, ya. Udah begitu, wah, ada speakernya nih. Masih ada speaker loh di baris ketiga. Lalu ini ada, ini buat naruh tumbler. Dan nih, ya, ada kisi AC juga sampai ke baris paling belakang. Kemudian untuk safety keamanan ini ada side airbag nih. Jadi tadi kan total airbag ada 6. Nah, ini salah satunya nih di sini. Begitu. Masih ada ini headrest nih di jok paling belakang. Wah, ini keren banget ya, praktikal banget ya. Yuk, kita tes. Kita review bagasinya. Oke, kita cek bagasinya. Sebelumnya, nih desainnya ya. Desain lampu belakang yang tadi saya bilang sesuai dengan tarikan garis bodi depannya sampai ke belakang. Nah, lampunya juga LED nih, lampu belakang nih. Ya, cukup clean. Ya, nggak terlalu banyak ornamen. Juga desainnya prestis. Ini sudah elektrik. Bukanya. Nah, kalau pingin kapasitas yang lebih besar lagi, cobain. Bisa dapat kapasitas yang jauh lebih besar. Sepertinya untuk memuat 2 tas golf atau koper ukuran besar, ini sangat bisa. Gitu. Sudah begitu, ada laci penyimpanan juga nih. Nah, untuk toolkit kecil-kecil nih, semua ada di sini. Gitu. Ya, lampu kabin pun juga ada. Lampu bagasi pun juga ada. Nah, makin praktikal kan? Oke. Puas banget nih bisa review BYD M6. Oke, Sobat Sound, gimana dengan BYD M6 ini? Sekilas tentang review kami. Sekilas review kami tentang BYD M6 yang menjadi MPV elektrik pertama di Indonesia. Sudah begitu, harganya di bawah 400 juta. Oke, dimulai dari harga perkenalan 379 juta on the road Jakarta pada saat perkenalannya di Gias 2024 ini, ya, dan dia ada 3 varian dengan varian yang paling mahal di angka 429 juta on the road Jakarta per Juli 2024. Oke, gimana nih menurut Sobat Sound? Kira-kira worth it nggak nih ya mobil BYD M6 ini dengan harga yang wah, ini bisa bikin goyah pasar MPV di Indonesia nih ya. Udah fiturnya banyak, ini juga elektrik dan rasanya cocok banget dijadikan mobil andalan keluarga di Indonesia. Oke, gitu dulu Sobat Sound ya. Kalau ada pertanyaan, komentar silahkan tulis di kolom komentar. Kalau suka video ini silahkan like dan share sebanyak-banyaknya. Selalu ingat subscribe channel kami Sound and Machine. Oke, supaya kedepannya kami dapat terus memberikan informasi edukatif seputar dunia otomotif. Salam sehat selalu dari saya, Om Manto. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Ciao.